Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Tata Artistik pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi-materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita masih mempelajari KD 3.1 dan 4.1. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir KD 3.1 ya. KD 3.1 memahami dasar-dasar tata artistik, 4.1 mempresentasikan dasar-dasar tata artistik. Adapun indikator pencapaiannya, 3.1 menjelaskan dasar-dasar tata artistik, menggali dasar-dasar tata artistik, menyimpulkan dasar-dasar tata artistik. Indikator pencapaian 4.1 menentukan dasar-dasar tata artistik, mengemukakan dasar-dasar tata artistik, dan menganalisis dasar-dasar tata artistik. Lanjut saja, ini materi lanjutan dari kemarin. Penyesuaian dengan sutradara, judulnya. Dalam acara televisi, semua yang dihidangkan atau divisualkan biasanya itu mengacu pada permintaan si sutradara itu sendiri, karena sutradara itu yang mengatur semua jalannya suatu scene atau adegan-adegan yang akan dilaksanakan. Siapa sih itu sutradara dan apa tugasnya? Kita akan bahas di sini. Untuk lebih jelasnya ya, kita bahas di sini siapa itu sutradara dan apa tugasnya. Sutradara itu bisa dibilang sebagai pembuat film, adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip. Pembuat film juga digunakan untuk merujuk pada produser film. Manuskrip skenario digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Sutradara bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan film, baik interpretatif maupun teknis. Ia menduduki posisi tertinggi dari segi artistik dan memimpin pembuatan film tentang bagaimana yang harus tampak. Jadi apa saja yang harus tampak dalam sebuah adegan itu nanti sutradara yang akan memimpinnya, yang akan memberikan arahan. Selain mengatur laku di depan kamera dan mengarahkan akting serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi beserta gerak kamera, suara, pencahayaan, dan lain-lain yang menyumbang kepada hasil akhir sebuah film. Dalam melaksanakan pertanggungjawabannya, seorang sutradara bekerja sama dengan para kru film dan pemeran film. Di antaranya penata fotografi, penata kostum, penata kamera, dan lain sebagainya. Selain itu, sutradara juga turut terlibat dalam proses pembuatan film, mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Jadi semuanya ini yang menghandle adalah sutradara. Walaupun dia membutuhkan kru-kru yang lain untuk menyampaikan ataupun untuk menyesuaikan dengan ide-ide yang akan dia tuangkan ke dalam scene, ke dalam apa itu namanya, adegan ya. Nih, suatu misal, seorang sutradara menginginkan adegan film dengan set ruang kerja, maka tim dekorasi harus menyiapkan meja kerja, kursi, dan laptop. Begitu juga misalnya lagi, sutradara menginginkan set ruang televisi, maka tim dekorasi harus menyiapkan sofa dan televisi. Semua dibuat sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan oleh si sutradara itu tadi. Karena sutradara adalah pemegang kendali dalam acara televisi. Nah, sutradara juga bekerja dengan kru tata busana. Tata busana sangat berpengaruh terhadap penonton karena sebelum orang pemeran didengar dialognya, terlebih dahulu diperhatikan penampilannya. Jadi seorang penonton itu yang pasti yang akan diperhatikan itu penampilan dari si aktor atau aktris itu sendiri sebelum dia melakukan perannya. Maka dari itu, kesan yang ditimbulkannya pada penonton mengenai dirinya tergantung pada yang tampak oleh mata penonton. Pakaian yang tampak pertama kali akan membantu menggariskan karakternya. Kemudian dari pakaiannya juga akan memperkuat kesan penonton. Segala sandangan dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan di dalam pertunjukan disebut dengan tata pakaian atau tata busana. Jadi mulai dari kepala, badan, sampai kaki itu merupakan tata busana, termasuk ke dalam tata busana ya.
Oke, jadi kesimpulannya, tujuan tata busana dalam pementasan tidak perlu perlengkapan kostum yang mahal, tetapi yang diperlukan adalah efek dari kostum tersebut pada pementasan. Tata busana mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, membantu penonton agar mendapatkan suatu ciri khas pribadi peranannya. Membantu memperlihatkan adanya hubungan peranan yang satu dengan peranan yang lain, misalnya sebuah seragam kesatuan. Agar busana pementasan mempunyai efek yang diinginkan, maka busana harus memenuhi beberapa fungsi tertentu, yaitu satu, menghidupkan perwatakan pelaku. Jadi misalkan orang yang kaya itu berarti busananya harus seperti apa. Dari situ perwatakannya dihidupkan dari busana. Yang kedua, membantu menunjukkan individualisasi peranan atau menggambarkan karakter tokoh. Sama ya, seperti itu tadi. Yang ketiga, membantu memberi fasilitas dan membantu gerak pelaku. Contohnya saja pakaiannya itu harus nyaman agar pelaku atau artis atau aktor dapat melakukan adegan-adegan dengan baik tanpa terganggu oleh busananya. Yang keempat, memberi efek dramatik. Contohnya saja kalau seorang pengemis, ada seorang aktor yang berperan sebagai pengemis, lalu dia menggunakan pakaian yang mewah, itu kan tidak sesuai ya, tidak ada efek dramatiknya. Tapi kalau dia menggunakan pakaian yang kusut, compang-camping, itu akan sangat menghidupkan ataupun memberi efek dramatik. Yang kelima, mencitrakan keindahan penampilan. Yang keenam, membedakan satu pemain dengan pemain yang lain. Fungsi dari pencahayaan. Selain dari kru tata busana, juga ada kru dari pencahayaan. Fungsi dari pencahayaan. Yang pertama ada penerangan. Inilah fungsi paling mendasar dari tata cahaya. Lampu memberi penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Dua, dimensi. Dengan tata cahaya, kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jadi, ada satu objek yang harus disinari, ada yang tidak. Kalau seperti itu, misalkan satu ruangan ada dua objek, yang satu itu harus ditonjolkan dan yang satunya tidak. Kemungkinan cahaya itu yang lebih banyak akan diarahkan dari objek yang akan ditonjolkan itu tadi. Yang keempat, atmosfer. Yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuan menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.